Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril Rifki Cahyadi dari kelas PTKB 2019. Hari ini saya akan memberikan video mengenai manfaat dan fungsi media pembelajaran. Baiklah, tidak menunggu lama. Jadi, media pembelajaran itu mampu menawarkan pengalaman kognitif dan afektif kepada siswa. Karena adanya media pembelajaran, itu bisa membantu memancing siswa untuk diskusi dalam forum pembelajaran. Itu salah satu manfaat yang saya bisa jelaskan di awal. Nah, selanjutnya kita lebih dalam lagi memahami mengenai salah satu manfaat yang benar-benar terasa dari media pembelajaran. Tentunya adalah familiar dengan siswa, khususnya jika kita memanfaatkan media yang populer, yang akrab bagi siswa. Nah, media populer ini dapat membantu mendapatkan perhatian dan mempertahankan minat siswa untuk memahami teori dan konsep yang sedang kita bahas. Nah, siswa itu dapat melihat teori dan konsep secara langsung. Jadi, karena adanya media populer ini, siswa itu familiar mengenai medianya, jadi dia lebih mudah engage, lebih mudah terhubung dengan materi-materi, lebih mudah paham karena itu adalah media yang dia konsumsi juga untuk kebutuhan sehari-harinya, mau dia untuk bermain ataupun untuk menghabiskan waktu senggang. Dengan memanfaatkan media-media populer, maka itu dapat membantu siswa untuk lebih memahami teori-teori apabila bisa dimasukkan pembelajaran itu dalam media-media populer. Selanjutnya, secara general, jadi media pembelajaran itu bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan analisis dari siswa dengan menganalisis isi materi menggunakan teori dan konsep yang dipelajari. Jadi, saat dia sudah melihat mengenai materi atau konsep yang telah dia lihat, itu secara langsung, secara tindakan, bukan hanya sekedar teori dan konsep yang diucapkan dari dikte guru, maka siswa itu kemampuan analisanya akan semakin terasa, semakin meningkat karena adanya contoh realis yang bisa dia lihat di depan matanya, karena adanya media pembelajaran yang membantu memperlihatkan contoh-contoh asli itu, tidak hanya sekedar konsep dan teori saja. Baiklah, dari manfaat kita langsung ke fungsi. Salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai materi. Jika ada media pembelajaran, tidak hanya sekedar mendikte atau guru hanya sendiri duduk menjelaskan atau berdiri dan mencoret-coret papan tulis. Dengan adanya media pembelajaran, siswa itu dapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi, karena seperti yang dibilang tadi, bahwa teori dan konsep itu bisa dilihat bentuk nyatanya jika adanya media pembelajaran, sehingga mempermudah siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai materi. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oke, jadi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah adalah seperti tadi, kemampuan analisis siswa semakin terasa, sehingga dari kemampuan analisis itu dia mendapatkan kemampuan untuk memecahkan masalah. Dia dapat mendapatkan peningkatan dalam kemampuan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya membantu peserta didik dalam melaksanakan eksplorasi mengenai materi. Nah, ini salah satu poin penting dari fungsi media pembelajaran, karena salah satu bagian dari belajar adalah mengeksplor dari materi. Jadi tidak hanya sekedar ada di situ-situ saja. Media pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk melakukan eksplorasi mengenai materi karena adanya media pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah membuka akses luas kepada peserta didik untuk memperoleh informasi baru. Nah, di sini seperti yang di poin sebelumnya, membantu peserta didik melakukan eksplorasi mengenai materi, di sini membuka akses luas. Jadi tidak hanya diberikan
akses untuk mengeksplorasi, tapi diberikan akses informasi yang baru, akses informasi yang luas kepada siswa, sehingga bisa mengeksplorasi hal-hal baru yang berkaitan tentang materi, sehingga pemahaman itu bisa lebih mendalam dan lebih bisa dipahami, sehingga siswa mampu menguasai teori atau konsep yang telah diajarkan. Yang terakhir adalah memudahkan pengajar dan peserta didik untuk saling terhubung dalam pembelajaran. Yang dimaksudkan saling terhubung ini adalah keduanya aktif, tidak hanya sekedar guru yang mendikte di atas atau hanya siswa yang semuanya diskusi sementara guru hanya duduk diam main HP menunggu diskusi siswa selesai. Nah, di sini karena adanya media pembelajaran, guru atau pengajar dan siswa atau peserta didik bisa saling terlibat satu sama lain. Semua pihak bisa terlibat, terhubung dalam kegiatan pembelajaran karena ada media yang membantu dalam menyampaikan materi dan membuka wawasan dari siswa, dan juga membantu pengajar untuk bisa lebih terhubung dalam pembelajaran dengan siswa-siswa, yang memberikan kesempatan siswa-siswa untuk bisa terlibat dalam pembelajaran. Nah, sepertinya hanya sebegitu video singkat yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.